Haleluya. 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 Puji bagi nama Tuhan. Kita bersyukur buat kesempatan yang baik pada siang hari ini. Puji Tuhan. Sudah 2 minggu kita mendengar firman Tuhan mengenai bahwa itu kan Alkitab tentunya akan muncul di akhir zaman, akan muncul ajaran-ajaran sesat, akan muncul pengajar-pengajar sesat. Dan jelas-jelas di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari bahwa akan bangkit banyak penyesat. Dan di dalam Injil Matius 24 akan banyak yang disesatkan. Ya. Dan tentu kalau kita sudah melihat hal-hal yang akan terjadi seperti ini yang sudah dikatakan oleh Alkitab, dan saya percaya kita semua orang percaya mengaminkan bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab itu pasti terjadi dan benar-benar akan terjadi. Walaupun manusia akan berkata apa mungkin, apa iya. Dan saya selalu berkata bahwa kebenaran Tuhan itu tidak pernah berdusta. Artinya apa yang sudah difirmankan, apa yang sudah diperkatakan oleh firman itu pasti terjadi. Ya. Suka atau tidak, mau atau tidak mau, memang sudah tertulis. Makanya saya selalu menghimbau kepada kita tentunya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan bahwa kita sudah berada di penghujung daripada akhir zaman. Ya. Sebab seringkali orang suka tanya, pendeta, akhir zaman itu dimulai dari kapan? Ya. Kalau menurut pengulasan firman Tuhan, begitu memasuki Kisah Para Rasul itu sudah masuk pada akhir zaman. Karena kita hidup atau di dalam dunia ini kita mengenal dengan istilah ada 3 zaman. Ya. Zaman Allah Bapa itu 2000 tahun dari Adam sampai kepada Abraham, dan zaman Allah dari Abraham juga sampai kepada Yesus datang ke dalam dunia pada Yesus datang pada yang kali yang pertama ya. Dan zaman Allah Roh Kudus pada waktu pencurahan Roh Kudus sampai Yesus datang kedua kali, itu disebut dalam zaman Roh Kudus atau akhir zaman. Berarti kita di mana nih? Kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Jadi harus lengkap mengungkap, bukan hanya mengatakan akhir zaman, sudah ada di penghujung akhir zaman. Ya, puji Tuhan. Nah, kita akan masuk dalam bagian yang kedua, karena bagian yang pertama yang saya sudah sampaikan hari Minggu kemarin, bagaimana kita mengantisipasi supaya kita tidak masuk terbawa arus oleh ajaran sesat, oleh penyesat-penyesat yang akan muncul di penghujung zaman ini. Karena kalau bicara penyesat, sejak dari zaman Rasul Paulus yang mengatakan sudah ada penyesatan. Ya. Dari zaman Paulus sudah ada penyesatan, sudah ada ajaran-ajaran yang kata Alkitab menyimpang. Kalau sudah menyimpang itu sama dengan pengertiannya sesat. Ya, jadi setiap ajaran yang sudah menyimpang dari Alkitab itu sudah dikategorikan ajaran sesat. Ya. Dan sekarang pun sudah banyak muncul. Ya, sudah banyak muncul. Bahkan saya tegaskan hari Minggu kemarin bahwa yang dimaksud oleh Alkitab ajaran sesat itu jangan saudara berpikir itu disampaikan oleh tokoh-tokoh agama yang berada di sebelah sana. Tidak, itu ada di dalamnya. Itu ada di dalam kita sendiri. Ya. Dan akan jelaskan ayatnya hari Minggu dan ayat itu sudah sampaikan. Nah, persoalan yang saya sampaikan bahwa hari Minggu saya katakan salah satu kita menangkal itu, kita harus menerima ajaran sehat atau ajaran benar. Kita sudah lihat panjang lebar dalam 2 Timotius 4 ya, ayat 2 sampai ayat 4. Salah satu kita menangkal diri supaya tidak masuk dalam perangkap ajaran-ajaran sesat yang memang notabene sudah banyak muncul sekarang. Ya. Saudara mungkin tidak tahu, saya tidak tahu, yang lain mungkin juga sudah tahu, tapi yang lain mungkin juga belum tahu. Sudah ada yang kamu mau sebut nama Yesus, tapi kamu tanya apa? Kamu lupa. Bawa lagi, menamakan Kristus, tapi tidak mau lagi menyebut nama Yesus.
Tidak lagi mau menyebut nama apa Allah dengan alasan-alasan ini dan itu. Bayangkan sudah. Kalau dia agama notabene di sebelah sana, kita nggak kaget, ya, masa dia mau panggil. Tapi yang namanya membawa Alkitab yang menyebut anak Tuhan, tapi tidak mau lagi menyebut nama Yesus. Dan bukan cuma itu, sudah masih banyak lagi, Ya. Saya beberapa minggu ini, saudara, banyak ya, karena selain saya sebagai gembala jemaat, saya juga banyak yang mau saya mentoring, artinya diajak untuk berkonsultasi tentang firman Tuhan. Ya. Ada yang kirim video, tadi seperti apa? Ya, saya jelaskan. Ya. Kebetulan yang dia kirim waktu itu adalah mengenai nubuatan. Mau begini, saya katakan begini. Memang dalam Alkitab ada nubuatan, ada suara Tuhan. Ya, saya nggak bisa sangkal itu, karena itu Alkitab. Tapi saya juga jelaskan, tidak semua yang mengatasnamakan mendengar suara Tuhan itu benar-benar dari Tuhan. Sekali lagi, tidak semua yang mengatasnamakan mendengar suara Tuhan benar-benar itu dari Tuhan. Apa semua yang mengatasnamakan? Contohnya, kita masih ingat terlinang dalam pendengaran kita. Itu pondok yang ada di Bandung. Itu dia tidak mendengar suara setan. Dia tidak pernah katakan dia mendengar suara setan. Yang dia katakan dengar suara Tuhan. Pertanyaan saya, benar itu dari Tuhan? Nggak terjadi. Hari kiamat dia seperti itu. Padahal itu bukan dari Tuhan. Masa Tuhan ngomong terus Tuhan batalin? Nggak ada dalam Alkitab itu. Ada ayat yang mengatakan Tuhan tidak pernah. Artinya bahwa di dalam Alkitab bahwa setiap apa yang Tuhan katakan tidak pernah dibatalkan. Ya. Nggak pernah. Kalau Tuhan udah ngomong, maaf ya, yang saya ngomong kemarin itu nggak jadi, saya batalkan. Nggak ada dalam firman Tuhan. Ya. Kalau orang ya, aduh maaf ya, saya batalkan ya, mungkin karena situasi. Tapi kalau kebenaran Tuhan, Alkitabnya ada. Jadi saya mau katakan, tidak semua yang bicara dengan suara Tuhan betul-betul itu dari Tuhan. Jadi bingung ini yang bertanya seorang ibu itu. Jadi bagaimana? Saya jelaskan. Setiap yang mengatakan dengan suara Tuhan, kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, berani saya katakan itu bukan dari Tuhan. Masa dia katakan Tuhan katakan ke kanan terus tiba-tiba ada yang dapat dengan suara Tuhan yang ke kiri, yang kita mau dengar yang mana? Alkitab atau yang ngaku-ngaku dengan suara Tuhan? Ya Alkitab, kita harus percaya. Begitu sudah. Makanya saya katakan hari ini, bagaimana supaya kita tidak masuk dalam jebakan-jebakan ajaran-ajaran sesat? Harus dengar ajaran yang sehat, harus dengar ajaran yang murni. Karena jelas kita sudah dengar kemarin, sudah bahaya itu sudah. Coba kita baca sekali, bagi saya ini nggak diulang-ulang juga, ini memang penting saudara. Ya. Kapan waktu juga saya akan ulang karena ini penting. Ya. Karena ini ada di sekitar kita. Coba 2 Timotius 4. Walaupun itu saya sudah baca, kita sudah baca, tapi ada hal yang memang kita harus ibaratnya ini kalau kita tulis sesuatu supaya ingat kita pakai stabilonya. Ibarat ini hari kita mau stabilo ini ayat. Betul-betul kita harus ingat terus ini ayat. Ya. 2 Timotius 4. Langsung saja ke ayat 3 dan 4. Ya. Langsung ke inti yang saya mau katakan. Ya. Firman Tuhan itu jangan kedua kali. 100 kali pun kita ulang baca, itu justru lebih akan menambah makna, kita mendapatkan rema. Ya. Kalau Alkitab itu begitu, semakin kita ulang-ulang semakin ada rema. Jangankan saudara, saya ini yang sudah belajar Alkitab, belajar lagi, ada terus rema yang Tuhan kasih. Itu sudah ya. Mari kita baca bersama-sama. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 dengan suara yang keras kita baca bersama-sama. Ya. 2, 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru mengurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan
keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya apa? Bagi dolim. Dan saudara mungkin pikir, apa ada orang yang begini? Oh iya, Alkitab yang sudah ngomong, sudah. Alkitab yang sudah ngomong. Pasti saudara akan berbuat keterlaluan ya. Lebih senang dengan dongeng ya dari firman Tuhan. Kenyataannya Alkitab ngomong. Saya selalu berkata, Alkitab kalau sudah mengatakan seperti itu, berarti itu ada. Alkitab sudah mengatakan, artinya Tuhan sudah, saya selalu berkata begini, kalau kita sudah bicara nama Tuhan, beda dengan bicara nama kita ya. Tapi kalau kita sudah bisa menyebut nama Tuhan, di dalam pikiran kita harus berkata begini, Tuhan itu Alfa dan Omega. Kita masih sampai hari Minggu di bulan Oktober tanggal 31 di tahun 2021. Tuhan sudah sampai di sana. Kita masih sampai di sini. Kita kan belum tahu besok mau terjadi apa. Tuhan sudah tahu. Omega, Alfa, Omega. Akhir dia sudah tahu semua apa yang akan terjadi. Termasuk ajaran-ajaran. Termasuk ciri-ciri orang yang tidak mau lagi mendengar ajaran sehat. Tuhan sudah tahu. Mereka akan lebih cenderung mendengar yang dongeng. Kata kita, saudara. Saya tidak mengarang ucapan ini. Makanya saya mengajak saudara baca supaya saudara juga dapat. Oh iya ternyata. Karena kalau saya yang bunyi terus saudara tidak baca, nanti pulang apa ini yang pemerintah bilang tadi? Benar nggak ya? Nah, makanya saya mengajak saudara baca. Dengan saudara membaca, saudara juga terekam. Oh iya. Wah, bukan main ya. Orang lebih senang mendengar dongeng dari Alkitab. Dan jelas loh, mereka akan mengumpulkan guru-guru pengajar-pengajar menurut apa katanya? Keinginan telinga. Saya sudah singgung dikit hari ini. Orang banyak yang senang saudara. Kalau dengan khotbah kalau bisa ketawa dari awal sampai pulang. Enak ya. Nanti apa minggu depan kita undang ke pendeta kenapa? Habis baru kita sampai di puncak ketawa terus. Makanya ada pendeta yang namanya. Kalau begitu nggak usah panggil pendeta. Panggil pelawak sekalian, betul-betul dari awal sampai selesai, ketawa-ketawa baru pun. Tapi tidak dapat apa-apa. Nah, saudara-saudara, tentu hari ini saya tidak akan membahas lagi, karena kita akan harus maju. Ya. Jadi bagaimana? Yang pertama kemarin, bahwa harus menerima ajaran sehat. Dan hari ini, bagaimana supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat. Tidak ada cara lain selain apa saudara? Harus menjadi dewasa rohani. Bukan bayi rohani, bukan kanak-kanak rohani, tetapi harus menjadi dewasa rohani. Loh, memang ada ayat yang berkata harus begitu. Mari kita baca firman Tuhan. Mari kita lihat bagian yang kedua, bagaimana supaya kita tidak masuk dalam perangkap. Saya selalu mengatakan ajaran sesat itu rangka. Karena kadang-kadang awal-awalnya seperti enak memang, seperti benar. Tapi ada ayat di dalam Amsal bilang, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya membelok. Begitu sudah. Jadi semua yang terjadi Alkitab sudah ada semua. Ya. Amsal sudah ngomong itu. Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima ayat 12. 13 dan 14. Kita lihat ayat ini. Ibrani pasal 5 ayat 12, 13 dan 14. Semua sudah dapat? Haleluya. Haleluya. Sepertinya masih ada yang masih mencari. Saya mohon bagi penglihatan yang sudah agak kurang awas, langsung saja ke slide depan. Tapi bagi mereka yang masih ini ya, bacalah di Alkitab saudara, ya, atau lewat media yang sudah ada saran. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama lagi ya. Ibrani 5 ayat 12, 13, 14. Bersama-sama ya. 2, 3. Sebab segala kamu ditinggal dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dan pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa
sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Puji Tuhan. Udah jelas ini ayat bahwa bagaimana supaya kita terhindar daripada ajaran sesat, ya, terhindar daripada segala, ya, cara-cara orang mengajarkan ajaran sesat. Alkitab berkata kita harus menjadi dewasa. Menjadi dewasa rohani itu ada proses. Enggak ujuk-ujuk jadi dewasa, enggak. Itu seperti anak-anak juga. Dari bayi lahir, ya, bertumbuh menjadi kanak-kanak, remaja, dan remaja mulai pelan-pelan semakin dewasa, lalu jadi dewasa. Terus lagi, jadi supaya lebih kuat lagi. Nah, dalam soal keimanan juga begitu. Pada saat kita baru mengenal Tuhan, memang kita belum dewasa. Walaupun umur kita udah dewasa, tapi ini kan bicara soal rohani. Ya, malah ada yang kita bilang seharusnya jadi pengajar, kan? Tak ditinggal dari umur. Ya. Nah, makanya saya bilang yang dimaksud dengan dewasa ini adalah dewasa dalam rohani. Nah, Alkitab berkata begini. Untuk menjadi dewasa rohani tidak ada pilihan lain. Selain apa kata Alkitab tadi? Harus makan makanan yang keras. Jadi ini Tuhan ambil pengajaran ini sesuai dengan apa yang kita pahami. Nah, seperti bayi yang baru lahir, dia memang dikasih susu yang murni. Entah itu dari susu ibu, dan sekarang juga sudah ada susu buatan, ya. Tapi kata dokter yang lebih baik susu murni. Tapi kalau toh misalnya susu murni itu tidak mencukupi, baru ditambahlah dengan susu buatan sekarang, ya. Dan seterusnya. Baru ditingkatkan, mulai dari makan bubur apa kata orang tuh yang cair-cair itu, yang diparut atau di apa, saya tidak tahu. Saya sudah lupa, karena sudah besar, ya. Di ini, nah, udah agak lembek. Terus naik, udah bubur tim, naik lagi begitu. Nasi lembek, begitu. Sampai udah makanan yang keras. Nah, begitu. Jadi ada tahapan. Tapi bukan berarti bubur terus. Udah setahun tuh anak, udah 2 tahun bubur terus, enggak juga. Ada, tapi bertahap. Ya. Nah, dalam kehidupan rohani juga begitu. Kalau kita mau memiliki iman sampai kepada level dewasa, kita harus belajar makan makanan yang keras. Karena makanan yang keras itu dalam terjemahan lain bukan pakai kata makanan keras, makanan yang padat, ya. Jadi padat makanan, ya, bukan makanan keras. Tapi sebetulnya pengertiannya sama. Jadi harus makan makanan yang padat, yang keras. Nah, saudara-saudara, kita kasih contoh. Mari kita baca masih dalam kitab Ibrani. Tadi Ibrani 5, sekarang Ibrani 4. Ya. Walaupun kita tetap masih pegang Ibrani 5, tapi kita mundur sedikit di Ibrani 4. Ibrani 4 ayat 12. Nah, ini saya minta siapa yang sudah dapat boleh bantu baca. Ibrani 4 ayat 12, ya. Siapa saja yang mungkin sudah dapat boleh bantu baca untuk kita semua. Ibrani 4 ayat 12. Ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, puji Tuhan. Alkitab diumpamakan, digambarkan, dikiaskan seperti apa? Sebab firman Allah hidup dan kuat katanya, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Jadi firman Tuhan digambarkan seperti pedang. Pedang itu kita tahu fungsinya. Nah, seperti itulah gambaran firman Tuhan. Nah, saya mau tanya, firman Tuhan yang diumpamakan seperti pedang tajam ini belum tidak cocok bagi anak-anak. Ya. Anak-anak enggak kuat ini. Ini yang cocoknya bagaimana? Orang dewasa. Harus yang sudah dewasa. Firman Tuhan yang begitu tajam itu harus
lagi ke Ibrani tadi, Ibrani 5 ayatnya yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saya mau sedikit mengkaitkan tentang Ibrani 5 ayat 14 dengan 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 tadi. Tidak mau lagi menerima ajaran sehat, tetapi mengumpulkan guru-guru menurut keinginan telinganya. Mungkin saudara tanya, memang ada versi apa lagi ya? Memang ada firman Tuhan yang bisa kita bisa atur. Pak Pendeta kalau bisa yang dikhotbahkan yang ini ya, yang ini saya udah gak suka ya. Yang ini aja. Memang ada yang begitu ya. Saya katakan, tapi Alkitab yang katakan akan memanggil guru-guru menurut, jadi guru-guru juga yang dipanggil itu yang diundang, yang manggil itu juga yang akan tentukan, karena di situ dibilang memanggil guru-guru dan untuk apa saudara menerima yang menurut keinginannya. Jadi guru-guru juga yang dipanggil itu sudah dikasih tahu yang ini yang saya pengen dengar. Kalau ya enggak terlalu keras itu, kira-kira begitu. Kalau enggak, nah ini sudah. Terus pas sudah memang ada yang begitu. Kalau Alkitab sudah ngomong, ya. Sekali lagi kalau Alkitab sudah ngomong, berarti apa? Maka sekarang kan di luar sana sudah banyak sekali saudara istilah-istilah yang disebut perkumpulan, persekutuan, apalah namanya saudara. Dan kadang-kadang saudara yang kalau saya perhatikan saudara, ya benar bahwa yang diundang itu sudah dikasih tema, bahkan sudah dikasih ayat malah. Jadi yang khotbahnya sesuai ayat yang dikasih, tema yang dikasih, itu sudah masuk kepada kategori apa saudara? Menurut keinginan telinga. Kasih tema karena begitu besar kasih apa? Terus hari minggu lagi kasih tema Tuhan Yesus baik. Terus hari minggu lagi kasih tema diberkati. Terus minggu berikutnya dikasih tema baik-baiklah. Jadi apa yang dikatakan orang kita saya sangat setuju, betul itu. Betul itu. Apa yang dikatakan oleh Alkitab benar-benar akan terjadi. Sudah. Jadi kita jangan heran sudah. Dan itu jelas soal Alkitab bilang. Mereka datang itu bukan mau mendengarkan, kan? Ini jelas kata Alkitab, bukan saya. Tidak lagi mendengarkan kebenaran, tapi menurut keinginan telinga. Bahkan jelas dalam ayat 4 di Timotius, mereka akan memalingkan, artinya nggak mau dengar itu kebenaran, tapi akan membuka bagi dongeng-dongeng, dalam terjemahan lain tahayul-tahayul. Wah, lebih parah lagi kan? Terus dongeng-dongeng yang kayak bagaimana kita Pak Pendeta ya? Masa ada di ibadah, tapi ada dongeng? Ya itu tadi dongeng-dongeng yang apa nanti? Ya nggak mungkin. Saya singgung hari minggu kemarin ajaran kompromi. Buat ini nggak apa-apa. Buat ini tapi dosa nggak apa-apa. Ya udah. Baru mulai nanti disitu dongeng-dongeng ya akan nanti bercerita mungkin akan diseling dengan bawa-bawa dikit. Namanya dongeng. Ya seperti anak-anak yang mau pengen tidur kan didongengin sama emaknya. Ya itu yang saya bilang bahaya. Kalau rohani kanak-kanak ini baik. Nanti kita akan lihat sudah apa dampak kalau rohani itu anak-anak. Nanti kita akan lihat di Efesus. Jadi saudara, saya nggak pakai ya. Kalau protokol itu suka pelayanan tuh. Oh enggak istilah pelayanan. Memang kalau orang udah pelayanan misalkan itu dari dewasa belum tentu. Bahkan ada yang bilang sama saya, Pak Pendeta, ada yang sudah hamba Tuhan. Wah, saya bilang ya biar dia udah hamba Tuhan. Memang udah kalau dia juga nggak dewasa dalam Tuhan sudah dia nggak juga menjadi. Sebab saya sudah banyak ini sama saya. Pendeta, soalnya dia berfungsi. Saya bla 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 punya intinya apa? Dari diri ini. Itu apa sama saya? Kebetulan seorang ibu punya berhubungan dengan keluarganya yang sudah terperangkap masuk dalam ajaran-ajaran yang seperti yang sedang kita bahas. Sampai dia minta tuh Pak, ada korban. Dan anehnya ajaran-ajaran yang berkembang sekarang itu, saudara, kalau nggak sepaham dengan dia, itu ekstrim sekali itu, saudara.
Walaupun itu keluarga, bisa-bisa kita di antaranya kita punya hubungan baik, cuma gara-gara perbedaan itu bisa menjadi jauh hubungan. Dan ini yang disaksikan oleh ibu ini. Dia sudah merasakan itu. Sudah ada kerenggangan hubungan sebagai keluarga. Cuma karena beda. Kita bisa bayangkan yang mengajar mereka itu. Kalau buat saya itu seperti dihipnotis sedemikian rupa, didoktrinasi, pokoknya itu lebih ekstrim daripada yang kita dengarkan yang ada di soal itu. Sudah kamu sudah beda, nggak mau menuruti apa yang itu sudah bisa jadi jalan, ada jalan. Dan ibu yang suka, dia mengalami hal itu, dan memang sudah. Jadi ini sudah bukan cuma apa yang kita baca, ini sudah bukan cuma itu, sudah. Apa memang betul-betul terjadi sudah. Jadi nanti kita akan lihat, ya. Seperti dulu saya pernah tanya pada jemaat, kira-kira yang mau jadi antikristus, ada yang udah mulai, ya. Yesus lagi, enggak sih kan? Karena Alkitab bilang begitu. Saya kan mengatakan apa yang Alkitab katakan. Apa kata Alkitab? Dari mana? Dari dalam. Tapi Alkitab bilang yang adalah yang tidak sungguh-sungguh jelas. Dari dalam. Jadi jangan sudah kita berpikir terlalu jauh sudah. Dari soal dunia sudah. Kata Alkitab, saya kan mengikuti apa kata Alkitab dan saya sudah pelajari. Tentunya ada ayat-ayat referensi dan ada kalau istilah di teologi itu ada penggalian, ada pengkajian yang sudah mendalam. Bukan hanya bertolak dari ayat itu, tentu ada ayat-ayat referensi yang memang mengarah ke situ. Banyak ayat itu kan, yang saya pelajari juga banyak. Jadi sudah, kita sekarang bukan lagi berada di era yang main-main sudah. Saya juga dengar kalau sama katanya ada ya orang bertamu di rumah hadir tiba-tiba datang. Jadi udah kayak dia Tuhan aja, dia udah bisa tentukan yang selamat sama yang tidak selamat. Sudah padu ini orang ini. Udah kayak dia Tuhan. Dia seolah-olah dia bisa, kalau dia selamat nih. Memang punya moyang lo, surga sudah bisa tentukan mana yang selamat mana yang tidak. Jadi jangan kita merasa enggak saudara, pokoknya apa semua yang Alkitab katakan itu akan muncul, termasuk yang akan senang mendengar dongeng-dongeng itu akan ada. Ya. Bahkan kalau asal di sesuai lupa persis kayaknya di Petrus ya. Kalau asal isakan jempol atau pokoknya ya inilah. Kalau menurut kita dengar kayak ya gimana gitu ya mendengar kata-katanya. Tapi ya saudara, ada dalam firman Tuhan. Saya sudah lupa persis terus saya sana. Oh ya, di dalam 2 Petrus pasal 2, dalam 2 Petrus pasal 2 itu lebih inilah sudah ada istilah apa isapan jempol, ya, itu yang aneh-aneh maksudnya cerita-cerita isapan jempol ya. Ya, mirip yang Timotius tadi. Ini sudah bukan cuma banyak ayat yang memberikan penjelasan itu sudah. Ya, banyak ayat. 2 Petrus 2 mulai ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan
kebinasaan tidak akan tertunda. Sudah. Jelas, sudah. Bahkan di dalam, bukan hanya ayat ini, juga ada dalam ayat yang lain. Mereka tempat ada juga ajaran-ajaran palsu yang nanti notabene sebetulnya hanya untuk mencari keuntungan, mengatasnamakan firman, mengatasnamakan Tuhan, tapi nanti ujung-ujungnya cari keuntungan. Ada, Alkitab sudah ngomong kok. Jangan saksikan, jangan perhatikan. Jadi sudah tidak semua. Ini jelas-jelas. Dan firman Allah berkata dengan cerita-cerita apa tadi? Cerita-cerita isapan jempol. Ya. Cerita-cerita yang kayaknya gimana gitu saudara ya. Dibuat-buat itu namanya. Cerita-cerita yang diada-adakan, dibuat-buat, membuat jemaat seperti terhipnotis, terpengaruh, seperti tergiring dengan dia punya ucapan. Bahkan ada yang saya pernah dengar bikin yayasan atas namakan seolah yayasan inilah, tetapi kadang-kadang dengar-dengar nggak tahu kemana itu duitnya. Ya ini benar, hanya untuk mencari keuntungan. Oh saudara, kita akan buat ini. Saudara mari, oh saudara yang tergerak, saudara ini, oh berilah. Tapi kadang-kadang sudah benar, ini benar sudah benar. Kadang-kadang hanya ada yang hanya untuk mencari keuntungan. Benar itu sudah. Saya kan juga bergaul di level-level ini, saya bisa kenal. Ternyata penjahat itu bukan kadang-kadang kita lihat penjahat itu yang seperti yang di TV. Sudah, kadang-kadang ada juga pakai jas penjahat juga secara rohani. Dan ini ada ayatnya. Jangan ragu kita mengatakan ada ayatnya. Haleluya. Jadi menjadi dewasa. Saya akan terlambat di sini karena kita akan ke Efesus karena saya merasa penting ini untuk disampaikan kepada kita semua. Mari kita lihat Efesus. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 11, 12, 13 dan 14. Kalau saudara punya waktu di rumah nanti saudara boleh baca-baca di mulai ayat 1 dan seterusnya. Tapi saya hanya ambil poin supaya waktu kita bisa cukup untuk saya menjelaskan semuanya. Haleluya. Haleluya. Semua. Efesus 4 mulai ayat 11. Efesus 4 mulai ayat 11. Haleluya. Sama-sama ya, kita baca. Saya harus pastikan dulu. Haleluya. Haleluya. Saya percaya suara sekencang tadi seperti itu pada saat kita baca. Sebab kadang-kadang begitu bilang haleluya, suaranya kencang. Begitu sudah mulai baca, hampir dia kedengaran ya. Mari kita sama-sama. Hitungan yang ketiga, kita mulai. 2, 3. Ia yang berikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombak-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jelas? Ini ayat sangat jelas. Jadi Alkitab berkata, Tuhan memberikan, mulai di situ dikatakan tadi yang kita sudah baca. Di situ ada rasul-rasul, ada nabi-nabi, ada penginjil-penginjil, ada gembala-gembala, ada guru-guru. Ini yang disebut dengan 5 jawatan. Kita tahu dalam Alkitab ada yang kita kenal dengan
kitab Nabi Yesaya, kitab Nabi Yehezkiel, Nabi Yeremia, Nabi Daniel, dan sebagainya. Dan kitab-kitab Nabi-Nabi ini adalah berupa tentang nubuatan-nubuatan yang Tuhan sampaikan lewat Nabi. Nah, kita juga tahu dalam perjanjian baru ada banyak ajaran-ajaran rasul-rasul. Ada Rasul Paulus, ada Rasul Petrus, ada Rasul Yohanes, dan sebagainya. Inilah ajaran-ajaran. Dan Alkitab berkata untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Sekarang kita tahu ada namanya penginjil, ada namanya gembala-gembala, ada namanya pengajar atau guru-guru sama. Artinya apa, saudara? Dengan satu tujuan, Alkitab tadi sudah mengatakan apa, saudara? Ya, dalam ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh. Jadi harus dewasa, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, standar Kristus. Gitu. Jadi kita semua harus memenuhi standar ini. Bayi rohani nggak akan memenuhi standar. Harus dewasa, baru kita memenuhi standar ukuran. Kristus punya ukuran. Nah, kita harus sama dengan ukuran itu. Bagaimana? Ya terus naik ke atas. Sudah dewasa terus dipertajam lagi, diperkuat lagi, sampai betul-betul sempurna seperti yang Tuhan mau. Begitu. Baru kita masuk dalam ayat yang berikut. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jelas kali ini ayat ini sangat jelas. Jadi ajaran palsu itu sebetulnya adalah bicara kelicikan, akal-akalan manusia. Gimana ya kira? Udah akal-akalan manusia. Sampai gak takut bilang Tuhan bicara, Tuhan berfirman lah. Nah itu memang yang ditangkap, yang dibantu itu nggak bilang dengan suara Tuhan, tapi bilang dengan suara Tuhan, Tuhan yang bicara. Jadi ada ibu yang bilang, oh saya jelaskan. Saya katakan begini, semua yang akan terjadi di dunia ini, semua sudah ada dalam Alkitab. Jadi kalau ada yang bilang, oh saya dengar suara Tuhan, apalagi berbeda dengan kata Alkitab, wah sama-sama saya tentang. Bilang suara Tuhan, tapi kenapa beda dengan Alkitab? Bukankah Alkitab ini adalah firman Allah? Sebenarnya saya harus jelaskan kepada jemaat. Kalau ada orang mendengar suara Tuhan dan itu disampaikan, itu hanya meneguhkan, itu hanya mengingatkan apa yang ada dalam firman. Misalkan contoh, tiba-tiba kita berdoa, tiba-tiba ada Tuhan pakai, hai umat-umatku, hai hamba-hamba, dengarlah suara Tuhan bicara. Bapak biarlah kita hari-hari ini semakin kita lebih sungguh-sungguh. Itu sudah ada dalam Alkitab. Tapi orang yang disuruh oleh Tuhan mengingatkan. Kan disungguh-sungguh sudah banyak dalam Alkitab. Harus setia, harus sungguh-sungguh, sudah banyak. Sudah disampaikan. Tapi kalau ada yang Tuhan pakai berbicara, itu mengingatkan, meneguhkan dan itu gitu. Begitu sudah. Kita kan belajar. Ini bukan bodoh bisa. Jangan gampang kita dibodoh-bodohin sama orang. Jadi waktu ini ada ibu bilang, ada pendeta. Wah itu bukan pendeta, itu nggak belajar benar itu. Sudah nggak belajar benar, nggak perlu Roh Kudus itu. Masa udah hamba Tuhan masih bisa diombang-ambingkan? Ini kan jelasnya gitu. Makanya sudah peganglah kebenaran yang ajaran yang sehat. Betul itu ayat. Peganglah ajaran yang sehat. Dulu itu ajaran. Oh, kalau menjadi pengikut Kristus harus menjadi orang kaya. Kata siapa? Nggak ada ayat yang mengatakan itu. Kalau dibilang diberkati orang yang mengamalkan Tuhan, iya. Tapi kalau itu statement dipakai bahwa menjadi orang Kristen harus orang kaya, yang pertama-tama akan protes itu bukan saudara. Lazarus yang pertama akan protes itu. Lazaruslah orang yang pertama akan protes sama Tuhan itu. Kalau itu betul. Cuma kan saya katakan itu betul.
Kita kalau belajar firman Tuhan yang murni, firman Tuhan yang seperti di dalam Alkitab berkata yang sehat, kita bisa memandang mana yang sehat, kita bisa tahu mana yang sehat, mana yang tidak. Kenapa? Karena kita belajar dari yang sehat. Yang repotnya kalau kita belajar firman Tuhan dan ajaran yang nggak sehat, kita susah bedakan mana yang sehat, mana yang tidak sehat. Kenapa? Karena kita belajar dari yang sehat. Jadi kita tidak punya ukuran, tidak punya pembanding mana yang sehat, mana yang tidak sehat. Tapi kalau kita belajar dari ajaran yang sehat, kita bisa ada pembandingnya. Saya belajar ini, kok iwak lainnya, ini tidak sehat. GPDI dengan segala kekurangan tentunya, nggak ada organisasi yang sempurna. Tapi kalau soal doktrin, saya boleh katakan saya dan teman-teman juga gereja yang lain mengakui doktrin GPDI, ajaran GPDI, orang bilang nggak neko-neko, lempeng. Makanya saudara jangan kaget. Di sekolah-sekolah GPDI banyak dari gereja-gereja yang sekolah di sana. Saya punya teman, ibu gembala juga yang sholat di Mandoia dari gereja ini. Kenapa mereka nggak takut kalau belajar di GPDI? Karena mereka memang ngomong kalau doktrin GPDI. Coba lihat sebentar kalau saudara mau pergi ke Cianjur, misalnya ke sekolah kita, boleh tanya, ada dari gereja lain? Bisa-bisa ada yang pendeta, karena memang ada yang begitu. Anaknya pendeta, dari gereja sekolah di Cianjur. Kalau saya masuk mungkin ada yang belum dikenal, tapi tidak ada saya sebut. Sekolah di Cianjur. Kenapa? Mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu, doktrin kita tidak doktrin yang hari ini tiba-tiba besok berubah lagi. Doktrin kita selalu mengatakan minyak itu gambaran Roh Kudus, minyak itu bukan Roh Kudus. Itu doktrin kita. Minyak itu gambaran lambang Roh Kudus, tapi bukan Roh Kudus. Jelas itu. Sudah jadi orang nggak tahu. Sekolah itu, saya juga itu di sekolah kita, di sekolah teologi juga. Ada juga yang sudah teman saya malah sekarang karena dia sekolah terus jadi dosen sekarang. Tapi sekolahnya di STT kita. Saya di STT di Nosko. Ada sudah dari bicara. Kalau masalah ada 2 atau 3 dari bicara. Yang ngajarnya dosen-dosen dari kita. Tapi coba kalau kita keluar bisa kena sanksi dari apa organisasi. Begitu sudah. Ajaran sehat itu penting. Makanya seperti yang saya katakan tadi, karena saya belajar dari ajaran yang sehat. Begitu saya melihat ajaran saya tetap berpegang teguh karena saya sudah menerima ajaran-ajaran yang murni, yang sehat. Jadi begitu mendengar yang kayaknya benar-benar. Kalau dikatakan jadi orang Kristen harus menjadi orang kaya, saudara hapus itu ayat yang mengatakan ikut Tuhan, ikut saya. Memang urusan karena kita harus lupa ini, saudara. Ikut Tuhan tujuan kita bukan soal kaya, bukan itu tujuan kita. Tujuan kita ikut Tuhan apa? Selamat, memperoleh keselamatan dari Tuhan. Itu tujuan kita. Soal urusan diberkati secara materi, itu urusan Tuhan, itu bukan tujuan kita. Maaf saudara, kalau ada yang datang pada saat ini karena saudara ingin kaya, saya mau katakan saudara salah. Karena itu bukan tujuan kita yang utama. Tapi kalau juga saudara berkata, kalau saudara ingin Tuhan melakukan firman Tuhan, saudara diberkati Tuhan, itu artinya dia. Tapi saya tidak mau mengajarkan Bapak saudara supaya saudara menjadi kaya, saudara harus datang beribadah. Bukan itu tujuan kita, salah nanti. Karena tujuan kita beribadah yang paling utama adalah sesuai dengan kita. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Yang lain dan Alkitab akan ditambahkan. Itu bukan tujuan kita. Itu urusan Tuhan. Tuhan tinggal tambahkan. Itulah urusan Tuhan. Urusan kita supaya kita dapat, supaya kita menerima keselamatan. Nah, balik lagi kayak tadi.
Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jelasnya dalam kelicikan yang menyesatkan. Saudara-saudara, saya akhiri firman Tuhan, tapi saya mau berpesan. Mari kita mau menjadi dewasa rohani. Sebab ternyata kalau kita masih dikategorikan bayi, anak rohani, maaf, Alkitab sudah bilang tadi, itu akan terombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat. Ingat, ajaran-ajaran sesat yang ditawarkan di luar sana, wah, mempesona. Alkitab sudah bilang tadi, secara telinga itu, wah, itu yang dibilang tadi, enak didengar oleh telinga hati. Tapi nanti sudah akan tahu ujung-ujungnya. Karena kan saya selalu bilang, orang kalau mengajarkan sesat kan bukan berarti. Saudara ini, saya akan mengajarkan ajaran sesat, dan bukan begitu. Dia akan berkata, mari inilah kebenaran firman Tuhan, bla 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 bla. Tapi nanti ujung seperti Amsal berkata, ada jalan yang dikira lurus, tapi ujungnya jadi membelok. Jadi jauh-jauh hari Salomo sudah ingatkan itu. Dulu waktu almarhum Pak Pisah masih ada, rupanya dia pernah dipanggil. Wah, setelah dia wah ini benar. Dan pada saat itu dia ambil sikap tidak. Ini sudah berbeda. Pertanyaannya, kenapa pada waktu itu Pak Pisah bisa membedakan bahwa itu? Karena dia sudah menerima ajaran sehat di tempat dia. Coba juga kalau dia di tempat dia beribadah tidak menerima ajaran sehat, dia susah membedakan. Sekali lagi, orang kalau menerima bukan ajaran sehat, dia susah membedakan mana yang sehat, mana yang tidak sehat. Sama dengan anak-anak. Ibaratnya di kampung-kampung yang dekat-dekat kali air yang kotor yang mana di situ, dia udah nggak bisa bedakan mana yang. Tapi kalau orang yang biasanya melihat itu air kotor, dia bisa bedakan. Tapi kalau orang begitu melek, memang minum air yang udah penuh, udah berudah kuning, dia nggak tahu mana air yang jernih, mana air yang kotor. Dia pikir ini udah dari dulu begini kok. Itu tuh sederhana saja. Haleluya, puji Tuhan. Menjadi dewasa memang harus keras, karena kalau saudara cuma dilebih-lebih, kita tidak akan jadi dewasa. Saudara-saudara yang mau tidur, yang mau kita saudara akan jadi dewasa. Kita harus dalam soal kebenaran, kita harus prinsip. Kita prinsip kalau dalam soal kebenaran. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan.